Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini adalah pertanyaan Yesus sendiri yang disampaikannya kepada Petrus. Dan tentu pertanyaan Yesus ini juga disampaikan kepada kita pada minggu ketiga masa Paskah ini. Saudara-saudari yang terkasih, kisah tentang para murid Yesus dalam Injil hari ini benar-benar kembali ke dunia nyata. Mereka sekarang kembali ke hidup sehari-hari, mencari nafkah, memikirkan keluarga, masa depan, karir, pergaulan dengan teman, dan sebagainya. Petrus juga demikian. Beberapa waktu setelah kematian Yesus, dia mengambil keputusan, aku mau pergi menangkap ikan. Injil Yohanes pasal 21 ayat 3. Para murid kembali ke profesi lamanya. Dan justru pada waktu itu, Yesus mengunjungi mereka. Kali ini terjadi pagi hari di tepi pantai, di mana mereka sepanjang malam berusaha menangkap ikan, namun tidak berhasil. Yesus yang mendatangi mereka di pantai itu adalah Yesus yang sama, yang sebelumnya telah mereka kenal ketika hidup bersamanya. Yesus sang guru yang penuh kasih dan sangat memperhatikan pengikut-pengikutnya. Dia datang menolong murid-muridnya menangkap ikan yang mereka butuhkan. Dengan sikap kebersamaan dan persaudaraan, Yesus juga mau ikut sarapan dengan murid-muridnya. Yesus begitu dekat dengan murid-muridnya, dan dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan itulah Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus menanggapinya dengan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikianlah sampai berturut-turut Yesus bertanya 3 kali. Dan Petrus menjawab 3 kali. Dan 3 kali pula Yesus memberikan tugas kepada Petrus sebagai wakilnya. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudari yang terkasih, gembala domba-domba itu adalah Yesus sendiri, sang gembala yang baik. Kita bisa baca itu dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14. Lawan dari gembala yang baik itu bukan gembala yang jahat, melainkan orang upahan yang akan lari bila ada bahaya. Injil Yohanes pasal 10 ayat 12. Gembala yang baik itu kini mencari seorang yang mengurus domba-dombanya, karena ia pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat di atas sana bagi kita semua. Gembala yang baik itu kini mencarikan orang yang mengurusi domba-dombanya, karena ia pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat di atas sana bagi kita semua. Orang yang diminta mengurus itu ditanya, apa betul-betul mengasihi dia lebih dari orang-orang itu? Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi di sini maksudnya setia, loyal, tidak seperti orang upahan.
3 kali berarti amat resmi dan bersinggungan dengan tugas yang amat sangat penting. Dengan kata-katanya itu, Yesus menyerahkan tugas penggembalaan tertinggi kepada Petrus, yaitu sebagai pemimpin gereja universal. Tugas inilah yang juga disebut dalam Injil Matius, di mana Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga." Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19. Dari kata-kata Yesus seperti yang disampaikannya kepada Petrus itu, terbuktilah betapa besar kasih Yesus kepada murid-muridnya, khususnya kepada Petrus yang diangkatnya menjadi wakilnya. Tetapi sekaligus tampaklah pula betapa murni kasih dan janji Yesus kepada Petrus. Saudara-saudari terkasih, mengapa Yesus sampai 3 kali mengajukan pertanyaan yang sama kepada Petrus? Karena Petrus telah 3 kali menyangkal dan tidak mau mengakui Yesus sebagai gurunya ketika Yesus ditangkap dan mengalami penderitaan. Yesus pada waktu itu berkata kepada Petrus, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Injil Matius pasal 26 ayat 34. Petrus menjawab kepada Yesus, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Matius pasal 26 ayat 35. Tetapi dalam kenyataannya Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Dalam Injil Yohanes hari ini terbuktilah betapa total kasih Yesus kepada Petrus. Ia melupakan dan mengampuni ketidaksetiaan Petrus kepadanya dengan menyangkal dia 3 kali. Kesimpulan kita ialah bahwa Allah selalu memberi kesempatan kepada kita untuk kedua atau ketiga kalinya. Bahkan bagi kita selalu terbuka kemungkinan untuk mohon ampun kepadanya. Dalam Injil Yohanes hari ini kita dapat belajar dari apa yang dialami Petrus. Petrus mengalami perubahan diri total. Kasih dan kesetiaan Yesus untuk mengampuni mengubah Petrus menjadi manusia baru. Pribadi yang sebelumnya lemah menjadi kuat, taat, dan setia sampai mati sebagai martir. Petrus memiliki kekurangan dan kelemahannya, namun berkat kasih dan kerahiman Allah ia dapat membuktikan dirinya sebagai orang yang sanggup melaksanakan kesetiaannya kepada Kristus dengan mengorbankan hidupnya. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan yang diajukan Yesus kepada Petrus juga diajukan kepada setiap orang di antara kita sebagai pengikutnya. Apakah kamu mengasihi aku? Kita dipanggil untuk menjala manusia, menjadi pewarta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Kasih merupakan unsur hakiki untuk segala bentuk kepemimpinan dan pelayanan. Seperti dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Yesus memimpin para rasul, ia memimpin gerejanya. Yesus memimpin gereja dengan melayaninya dengan kasih. Kasih kita kepada Kristus jangan sampai hanya bersifat pribadi dalam ibadat, melainkan juga sebagai ungkapan nyata di dalam pelayanan kita kepada sesama. Membantu mereka yang miskin dan berkekurangan. Mengasihi Yesus berarti berbuat baik terhadap sesama. Di mana tidak ada pelayanan, di situ tidak ada kasih. Di mana kasih tidak ada, di situ Kristus juga tidak ada. Di mana Kristus tidak ada, di situ
damai juga tidak ada. Yakin itu. Mari kita memohon berkat Tuhan untuk kita dan untuk tugas pelayanan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.